Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari kelas B dengan NIM 20201037031170. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mentor teknologi informasi saya. Langsung saja ke materinya. Pertama, kita akan membahas bahasa pemrograman dari generasi ke generasi. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah komputer yang merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Pemrograman berkembang hingga kini menginjak generasi kelima. Yang pertama adalah generasi pertama, Machine Language. Bahasa pemrograman generasi pertama berorientasi pada mesin. Program disusun menggunakan bahasa mesin atau kode mesin. Bahasa mesin adalah bahasa tingkat rendah yang hanya dipahami oleh komputer itu sendiri. Program ini disusun dengan menggunakan bahasa mesin di mana program pada generasi ini sangat sulit untuk dipahami dan dapat dikatakan sangat membosankan bagi para programmer. Tapi memberikan eksekusi program yang sangat cepat. Selain itu, bahasa mesin sangat bergantung pada mesin. Artinya bahasa mesin antara satu mesin dengan mesin yang lain sangat berbeda. Programan dengan bahasa mesin nampaknya sudah jarang digunakan pada era sekarang untuk membuat suatu perangkat lunak. Adapun penggunaannya saat ini mungkin akan sangat terbatas, misalnya di lingkungan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Tanpa tidak, bahasa mesin dapat dikatakan sebagai bahasa komputer asli, yang hanya terdiri dari karakter 0 dan 1 saja. Juga dikenal dengan sebutan bahasa binar. Lanjut ke generasi kedua. Di generasi kedua ada Assembly Language. Pemrograman dengan bahasa pemrograman assembly rakitan merupakan generasi kedua setelah generasi bahasa mesin. Bahasa pemrograman assembly memiliki keyword yang lebih kompleks daripada bahasa mesin yang hanya berisi karakter 0 dan 1, sehingga relatif lebih mudah dimengerti oleh programmer. Nah, kode-kode pada bahasa pemrograman assembly cenderung berupa singkatan yang dikenal dengan sebutan kode mnemonik seperti MOV, SUB, SUB, MOV, CMP, JMP, JGE, JL, dan LOG, dan lain-lainnya. Kode-kode tersebut mungkin sedikit banyak mirip dengan kode terminal pada sistem operasi Linux atau kode command prompt pada sistem operasi Windows. Misalnya, MKDIR, Make Directory, untuk membuat folder baru. Namun, hal tersebut merupakan kode yang berbeda walaupun sama. Cenderung mudah diingat dibandingkan dengan bahasa binar. Kita lanjut ke generasi ketiga. Di generasi ketiga ada Procedural Programming. Pada generasi ini, mulai muncul bahasa pemrograman prosedural yang mengadopsi bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Contohnya, write untuk menampilkan ke layar, read untuk membaca data masukan dari keyboard. Bahasa pada generasi ini disebut juga bahasa beraras tinggi atau high level language. Contoh bahasa pemrograman Pascal, Fortran, C, COBOL, Basic, dan lain-lain. Namun masih campurkan unsur simbol ataupun karakter khusus seperti kurung, koma, ini tandanya kurang dari, lebih dari, dan titik, dan lain sebagainya. Kemudian pada generasi ini juga mulai dikembangkan otomatisasi pengkodean agar programmer fokus pada fungsi utama program yang dikembangkan. Unsur simbol atau karakter khusus pun mulai dikurangi, bahkan pada beberapa bahasa pemrograman telah dihilangkan. Terlanjut ke generasi keempat. Nah, di generasi keempat ada GL, Fourth Generation Lang. Generasi keempat adalah generasi bahasa query terstruktur. SQL, Structured Query Lang. SQL sebenarnya merupakan bahasa pemrograman, namun penerapannya saat ini lebih banyak pada basis database. Misalnya MySQL, Oracle Database, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, dan masih banyak lagi. Bahasa generasi keempat disebut juga dengan Very High Level Language atau Problem Oriented Language, bahasa yang berorientasi pada masalah, karena memungkinkan pemakai menyelesaikan masalah dengan sedikit
penulisan kode pemrograman dibanding dengan bahasa prosedural. Nah, contoh bahasa generasi keempat yaitu Oracle, Microsoft Access, dan sebagainya. Kita masuk ke generasi terakhir ataupun generasi kelima. Di generasi kelima ada programming language based object oriented and web development. Nah, generasi bahasa pemrograman yang kelima lebih menekankan pada aspek efisiensi dan penggunaan kembali, reusable, modul-modul yang dibuat dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi tertentu. Generasi kelima ini juga dikenal dengan nama intelligent programming, pemrograman kecerdasan, yang menekankan aspek otomatisasi dalam setiap prosesnya. Cerdasan buatan merupakan disiplin ilmu komputer yang mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Contoh bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan diantaranya Prolog dan LISP. Nah, itulah tadi pembahasan dari generasi ke generasi bahasa pemrograman. Kita lanjut. Nah, pembahasan kedua adalah bahasa pemrograman berdasarkan paradigma. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang akan kita bahas di sini hanya 3, yaitu yang pertama terstruktur, berbasis objek, dan fungsional. Nah, pemrograman terstruktur adalah bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan program sebagai kumpulan prosedur. Prosedur-prosedur ini dapat saling memanggil dan dipanggil dari manapun dalam program dan dapat menggunakan parameter yang berbeda-beda untuk setiap pemanggilan. Bahasa pemrograman terstruktur adalah pemrograman yang mendukung abstraksi data, pengkodian tersebut, dan kontrol program terstruktur. Contoh bahasa pemrogram terstruktur ada Pascal, COBOL, RPG, ADA, dan C. Kita lanjut ke pemrograman berbasis objek. Objek, elemen yang memiliki fungsi, metode, karakteristik, ketentuan yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Class, kumpulan objek-objek yang memiliki kesamaan karakteristik. Ada beberapa, merupakan bahasa pemrograman yang mampu memanfaatkan objek-objek yang tersedia atau membuat suatu objek tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan besar sebagaimana layaknya yang ada di dunia nyata. Relatif lebih fleksibel dan mudah diadaptasikan terhadap perubahan suatu program. Memiliki fitur yang memperkuat dan meningkatkan fleksibilitas suatu objek dengan adanya class, instance, encapsulation, inheritance, reusability, dan polymorphism. Contohnya C++, Smalltext, dan Java. Kita lanjut. Pemrograman fungsional disebut bahasa pemrograman fungsional karena memang pada program seluruh kodenya berupa fungsi-fungsi. Nah, bahasa pemrograman fungsional merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memperlakukan proses komputisasi sebagai evaluasi fungsi-fungsi matematika. Contohnya LISP, Scheme, ML, Haskell. Lanjut pembahasan selanjutnya. Sini akan membahas bahasa pemrograman berdasarkan platform atau mobile desktop atau mobile. Kita lanjut. Pemrograman desktop. Pemrograman visual berbasis desktop merupakan suatu pemrograman yang dilakukan dengan memanipulasi elemen-elemen visual yang dilakukan pada sebuah komputer yang pengoperasiannya tidak tergantung pada PC lain dalam jaringan ataupun web. Yang kedua ada pemrograman platform ataupun mobile. Pemrograman mobile merupakan gabungan antara kata pemrograman dan mobile. Istilah lainnya yaitu mobile programming. Pemrograman ini secara singkat memiliki makna proses menulis kode-kode program untuk membuat aplikasi yang ditujukan untuk perangkat bergerak mobile. Yang terakhir ada pemrograman web. Pemrograman berbasis web adalah proses pembuatan sebuah program komputer yang berdasarkan pada halaman situs yang menampilkan berbagai informasi berbentuk teks, gambar, audio, video, dan animasi melalui protokol transfer hypertext. Ya, mungkin itu saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.